di mana pada pagi hari ini Bu Siti akan mengaktualisasikan pembelajaran modul 1.4, yaitu budaya positif, dengan aksi nyata yang berjudul penerapan budaya positif menyambut murid di pagi hari dengan 5S: senyum, sapa, salam, santun, dan sopan. Untuk itu, kepada Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita mendukung sepenuhnya apa yang akan disampaikan oleh Ibu Siti dalam rangka mensukseskan pembelajaran modul 1.4 dengan budaya positif. Untuk itu, seluas-luasnya kepada Bu Siti yang saya hormati untuk memberikan materinya, dan pihak sekolah dalam hal ini memberikan waktu seluas-luasnya dan kesempatan yang selebar-lebarnya untuk mengembangkan ilmu yang sudah diperoleh dari pembelajaran di guru penggerak. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Mari kita ikuti apa yang akan disampaikan oleh Ibu Siti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 4 Bumirejo, Bapak Ismono. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 4 Bumirejo. Di sini saya mau mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan dan waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk melakukan kegiatan penindasan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini saya akan melengkapi beberapa tugas untuk dijadikan referensi untuk pengenalan budaya positif. Next book. Nah, sekarang kita tahu bahwa anak-anak di sekolah kita sudah terbiasa tentang budaya positif, baik itu berjabat tangan, menyapa, terus senyum, itu semua sudah dilakukan oleh siswa kita, baik di jalan maupun di sekolah. Next. Sebelum kita melanjutkan untuk kegiatan materi, di sini ada pertanyaan pemantik. Anda sebagai guru, saya juga setuju atau tidak setuju bahwasanya yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan yang B. Teman B untuk akan mencoba dengan sekuat tenaga mempertahankan berbagai cara untuk meminta dan memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Ini cara B untuk merayu si A supaya dia mau membuka tangannya tadi. Apakah dengan cara merayu, membujuk, mengancam, menyuap, seperti itu supaya tangan si A ini mau membuka. Jadi kita sebagai guru harus bisa merayu, membujuk, tapi tidak boleh mengancam seperti itu. Jadi apa yang terjadi? Apakah si A ini mau melakukannya atau menolaknya?
Ini terjadi kita berubah tentang paradigma kita. Tidak boleh langsung, ayo kamu buka. Apa kalau kamu nggak buka? Nggak boleh. Tapi kita tetap harus merayu, membujuknya seperti itu supaya tangan si A ini mau membuka apa yang digenggamnya tadi. Seperti itu. Next book. Nah, di sini perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau yang biasanya disebut dengan ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi kontrol atau ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru itu harus mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita membuat anak itu merasa bersalah dulu biar menyadari apa yang dia perbuat itu salah, apa yang dia perbuat itu benar. Jadi kita menguatkan karakternya dulu. Yang ketiga, Bu, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini tidak boleh dilihat. Kita sebagai orang dewasa tidak mempunyai hak sewenang-wenang untuk memaksa seseorang. Next book. Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teorinya, teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi beda ya antara stimulus respon dengan teori kontrol. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan yang pertama, yang kedua untuk teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol, Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Next book. Nah, di sini ada beberapa bagian tentang disiplin positif yang digagas oleh Dr. William Grace. Mulai dari yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, Bu. Jadi kita nggak boleh mengontrol kamu harus A, B, C, D, nggak boleh. Tapi sebelum mengontrol orang lain, kita harus mengontrol diri kita sendiri. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ini yang tadi, yang teori pilihan, teori kontrol yang sebelumnya tadi. Terus di sini ada makna disiplin. Makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan. Mulai yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Di sini ada teori motivasi, ada 5 posisi kontrol, ada 5 kebutuhan dasar manusia, ada nilai-nilai kebajikan universal dan segitiga restitusi. Ini nanti kita bahas satu persatu di materi selanjutnya. Next book. Nah, sebelum kita melanjutkan, apa sih makna disiplin itu? Di sini juga tertera bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplin, yang artinya belajar. Dan disiplin diri dari murid-murid Stoik and Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepaduan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan
berhubungan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi ini makna-makna disiplin. Jadi disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan ketakwaan. Supaya ada disiplin, supaya ada apapun, jadi kita adakan disiplin seperti itu. Next book. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Di sini banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, jadi sifat-sifat positif yang terdapat. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Itu menurut Bill Gosen pada tahun 1998. Pada era sekarang, kita mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dicapai oleh setiap anak Indonesia dengan kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, di mana isi dari profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berpikiran global, bergotong royong, dan kreatif. Di sini semuanya adalah tentang profil pelajar Pancasila yang kita kenal dengan kurikulum merdeka. Next book. Selanjutnya kita belajar tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang pertama, di sini kita belajar tentang teori motivasi perilaku manusia, di mana untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa sih yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan yang diperintahkan oleh institusi atau orang lain itu. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Jadi untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi diri sendiri itu perlu, Bu. Ya, diri sendiri itu perlu dihargai karena semua apapun berawal dari diri sendiri dulu. Next book. Nah, selanjutnya di sini ada merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu tidak semena-mena saya mau ke sana, saya mau ke sini, seenaknya saja. Tapi merdeka itu tidak terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap perintah itu buat diri kita sendiri juga. Next book. Nah, di sini kita belajar tentang dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan. Orang yang meminta atau membujuk dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan.
beberapa dampak ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Jadi kita memberi penghargaan kepada anak itu harus memberikan jangka panjangnya, jangka pendeknya itu bagaimana. Terus penghargaan menghukum. Jadi menghukum itu tidak serta-merta hukuman berat. Hukuman itu bisa dilakukan dengan hukuman yang ringan, mendidik, seperti itu. Next book. Nah, di sini ada dihukum oleh penghargaan. Jadi sudah dihukum tapi dapat penghargaan. Dihukum oleh penghargaan itu ke siswa berdampak penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi di sini penghargaan menunjukkan kualitas, contohnya penghargaan yang kiranya anak-anak itu mematikan kualitasnya dia. Jadi kalau sudah berbuat A dapat nilai bagus, penghargaannya bagus, anak itu gimana ya? Lama-kelamaan dia, oh aku akan seperti ini. Segini aja sudah dapat hadiah, oh ini aja sudah dapat penghargaan. Jadi apa ya, berdampak memenuhi kualitas anak. Apa sih, kita jangan gini aja, seperti itu. Next book. Di sini bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan secara menyeluruh atau bergantian kepada semua murid. Yang keempat, beri pengakuan yang secara konsisten. Yang kelima, fokus pada proses. Di sini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Di sini ada pembuka. Kemarin saya perhatikan mulai kebajikannya itu rasa empati besar sekali. Situasinya bagaimana? Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi ini berkaitan ya Bu ya. Pembukanya itu bagaimana? Saya menghargai. Nilai kebajikannya itu tentang kepedulian. Yang keempat itu situasinya seperti pada saat kamu membantu. Jadi di sini ada beberapa hukuman atau konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Hukuman contohnya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan menambah lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk konsekuensi atau hukuman. Kalau hukuman itu yang kita perbuat, kalau konsekuensi itu cara mengingatkannya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas-kertas teman yang telah dijalan berat itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Kita lihat bukan. Nah, di sini sudah ada bedanya antara hukuman dan konsekuensi dari contoh-contoh yang saya sebutkan tadi. Contohnya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, itu termasuk hukuman. Kalau yang konsekuensi, yang ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu semua contoh dari konsekuensi. Apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi? Nah di sini kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi hukuman itu harus terjadi. Sakit kalau kita lihat. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Contohnya yang tadi menulis sama membersihkan lab. Terus yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, untuk waktu jangka yang lama dan waktu yang pendek. Jadi
kita menghukum anak itu pasti akan teringat selamanya. Oh, saya dulu pernah dihukum. Dia mempunyai rasa sakit fisik, terus mempunyai rasa hati karena jengkel. Oh, kenapa saya dihukum dan saya seperti ini? Yang kalau konsekuensinya itu membuat anak merasa tidak nyaman. Kalau setelah berbuat, udah jangan kamu cari barang untuk meneruskan tumpahan air tadi, seperti itu. Ini contoh-contoh perbedaan hukuman dan konsekuensinya. Mulai dari marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tak dihargai, ini hukuman. Membuat anak merasa tidak nyaman. Kalau setelah berbuat, udah jangan kamu cari barang untuk meneruskan tumpahan air tadi, seperti itu. Ini contoh-contoh perbedaan hukuman dan konsekuensinya. Mulai dari marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tak dihargai, ini hukuman. Kalau konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diartikan untuk sementara. Time out. Next. Selanjutnya kita belajar tentang apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi tentang masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana harus melakukan orang lain. Jadi dalam restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi dengan anak yang mempunyai banyak masalah, kita bisa laksanakan restitusi. Jadi tidak langsung kita menghukum mereka, mengata-ngatain apa. Jadi dengan restitusi kita tuh bisa menyelesaikan masalah mereka dengan cara apa? Membuat mereka merasa bersalah, menanyakan sesuatu, permasalahan apa. Jadi kita tahu satu persatu seperti itu. Next. Nah, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Dalam identitas gagal, di sini ada hukuman. Kalau identitas sukses, di sini ada disiplin, konsekuensi dan restitusi. Jadi ada perbedaan yang nanti menghasilkan suatu hasil. Dari proses ini akan menghasilkan suatu hasil di mana kan hukuman itu biasanya menghasilkan negatif, kalau konsekuensi menghasilkan netral, kalau restitusi itu menghasilkan positif. Dari semua ini, mulai dari sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk dijaga. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, untuk anak jangka waktu yang pendek. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Jadi di sini ada dua contoh yang termasuk keyakinan kelas itu yang mana dan mengapa. Di sini contohnya kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan ini sama-sama kesepakatan kelas. Tapi untuk keyakinan kelas yang mana? Kalau saya yang ini karena ini kita buat bersama-sama. Next. Ini saya kemarin sempat membuat contoh keyakinan kelas saya. Jadi seperti ini, kita sepakati bersama malamnya dengan mulai hari dengan bismillah dan selalu tepat waktu. Ini kita yakini semuanya, kita sepakati bersama. Dengan kesepakatan ini anak-anak bisa lihat kalau saya harus datangnya tepat waktu, memulai apapun dengan bismillah. Ini keyakinan yang kita sepakati bersama. Next book. Nah, di sini kegiatan pendalaman keyakinan kelas pada tabel T dan Y yang di situ Bu ya ini atau apa. Di sini ada hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Terdengar, terlihat ada Y-nya seperti ini, ada terdengar, terlihat, berperilaku. T-nya itu hormat, tempat saya, titik
bergerak dan sebagainya. Di sini bisa dilihat yang dia adalah pendalaman keyakinan kelas melalui tabel. Next. Nah, di sini juga sama tadi kegiatan pendalaman kelas melalui tabel. Kalau hormat terdengar itu satu orang berbicara. Yuk, saya bantu. Yuk kita laksanakan bersama. Terima kasih. Tolong seperti kalau terlihat itu berperilakunya. Kalau terjadi itu orang mengajarkan kita dengan berperilaku, ya bunyinya senyum, memberi salam, terus memberi jabat tangan, memberikan ruang untuk pekerjaan yang lain, seperti itu. Kalau hormat itu contohnya bekerja seperti itu, tampak seperti, tidak tampak seperti. Next book. Nah, di sini ada contohnya peraturan kelas dan keyakinan. Kita belajar tentang peraturan dan keyakinan. Di sini ada peraturannya. Nah, apa yang kita yakini dalam kelas itu? Contohnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan. Tapi keyakinan kepada anak-anak itu bahwa mengembalikan buku pada tempatnya yang sudah kita pakai itu termasuk tanggung jawab. Seperti itu. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ini peraturan. Kalau anak-anak meyakini bahwa dilarang mengganggu orang lain itu sama saja kita menghormati orang lain. Yang selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, di sini kita belajar tentang menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, menghormati orang lain, dan berkomitmen bahwa kita setiap masuk kelas itu tidak boleh terlambat atau datang tepat waktu. Selanjutnya, dilakukan atau dilarang menggunakan narkoba. Nah, itu biasanya kalau kelas rendah atau SD tidak bisa, bukannya tidak bisa, jarang dipakai karena anak-anak belum. Ini biasanya untuk dilarang menggunakan narkoba ini biasanya untuk anak-anak yang lebih tinggi jenjangnya. Dari sini semuanya ada peraturan, ada keyakinan. Kalau keyakinan itu kita yakini dalam diri kita. Kalau kita berbuat seperti ini, apa sih sebenarnya? Keyakinan apa yang saya dapat? Seperti itu. Di sini kita sekarang belajar tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan atau kebebasan dan bertahan hidup. Jadi 5 ini kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Mulai dari rasa kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan, yang terakhir bertahan hidup. Next. Nah, contoh kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana cara kita itu menyayangi sesama manusia? Jadi kita tidak boleh pilih-pilih. Semua orang kita terima. Tidak boleh jadi penghasut sesama temannya. Seperti itu. Nah, contoh kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana cara kita itu menyayangi sesama manusia? Jadi kita tidak boleh pilih-pilih. Semua orang kita terima, tidak boleh jadi penghasut sesama temannya. Seperti itu. Next. Nah, kita kesenangan. Anak-anak itu kita bebas beri kesenangan. Kalau sini saya mau beri contoh senam pagi, karena dengan senam pagi otak kita menjadi sehat. Jadi anak-anak itu menjadi senang, sekarang seperti itu. Next. Kebebasan. Jadi anak-anak itu bebas untuk berekspresi. Bebas berekspresi. Berekspresi untuk apa saja yang mereka yakini, apa saja yang mereka lakukan. Jadi bebas untuk berekspresi. Next. Penugasan. Penguasaan. Maaf, maksud saya penguasaan bukan penugasan. Penguasaan. Jadi apa yang kita berikan kepada anak, anak-anak bisa menguasai dalam penguasaan, baik itu materi, perilaku, cara berbicara bebas seperti itu. Next. Nah, sekarang kita mempunyai 5 posisi kontrol. 5
5 posisi kontrol ini kita mengontrol diri kita sendiri. Next. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol, mulai dari penghukum, pembuat rasa bersalah, menjadi teman, pemantau, manajer. Next book. Nah, di sini contohnya kita sebagai membuat 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini kita buat contoh-contohnya, pernyataan-pernyataannya seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan perbuatanmu. Lah, siapa yang mengatakan? Itu kita sebagai guru dalam membuat orang itu membuat bersalah. Terus, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu membuat 5 posisi kontrol penghukum. Ya selanjutnya, ayolah lakukan diri ibu. Itu sebagai teman, posisi kita sebagai teman. Selanjutnya, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau. Jadi, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi kita tuh menanyakan karena itu sebagai manajer. Terus kamu selalu yang paling terakhir, itu sebagai penghukum. Jadi kita sebagai guru itu harus mempunyai 5 posisi kontrol itu sebagai membuat orang bersalah, penghukum, teman-teman, pemantau, manajer, seperti itu. Next book. Nah, di sini bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi hadiah, sama nilai-nilai manajer memperbaikinya. Di sini itu bergerak saling keterkaitan. Jadi kita sebagai mempunyai peraturan, sebagai pemantau, sebagai konsekuensi atau hadiah, nilai-nilai manajernya bagaimana. Ini bergerak kayak seperti angka 8, jadi tidak akan pernah putus. Next. Nah, ini yang kita pelajari sekarang segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Next. Nah, gambar dari segitiga restitusi seperti ini. Ada validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Jadi kita sebelum melakukan segitiga restitusi, kita harus melakukan yang tadi, contohnya membuat keyakinan, mempunyai 5 posisi kontrol dan sebagainya. Di sini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu contoh validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu termasuk validasi kebutuhan. Kalau untuk menstabilkan identitas, contohnya setiap orang pasti pernah melakukannya. Kamu butuh satu-satunya yang pernah melakukan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati itu menanyakan keyakinan kelas. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini termasuk juga menanyakan keyakinan kelas. Jadi segitiga restitusi itu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam kelas kita. Kita harus menggunakan segitiga restitusi. Nah, di sini kita yang pertama menstabilkan identitas dulu. Jadi nanti kalau setiap kelas pasti punya masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam kelas itu, kita yang pertama memakai segitiga restitusi dengan cara menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contohnya seperti ini, berbuat salah itu hanya manusiawi. Kita bisa mengatakan kata-kata untuk membuat anak itu merasa bersalah atau menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Next. Nah, di sini saya punya contoh kasus untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Contohnya seperti ini. Pagi ini pembelajaran tatap muka terbatas mulai dilakukan di sekolah kami. Anak-anak sudah berdatangan kecuali Randi yang belum kelihatan datang. Begitu pelajaran akan dimulai, Randi datang dengan kondisi yang berantakan. Maggie temannya bertanya mengapa dia berantakan.
Namun Randy malah marah-marah dan menentang temannya itu hingga terlihat adu mulut. Hampir saja mereka berkelahi. Anak-anak yang takut memanggil saya yang kebetulan berada di ruang guru. Saya panggil kedua anak itu. Setelah saya tanya, ternyata Randy tidak suka kalau dibilang berantakan dan sering terlambat. Randy tergesa-gesa berangkat ke sekolah hingga hatinya kalut. Akhirnya saya tawarkan ke Randy untuk melakukan restitusi. Dia menyetujuinya. Ini contoh kasus yang sering terjadi kepada anak datang terlambat, tidak mengerjakan PR dan sebagainya, ramai di kelas, membuat gaduh. Contoh-contoh masalah yang ada di kelas kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Next book. Dari contoh tersebut kita mulai dari menstabilkan identitas. Jadi di situ ada kalimatnya, kita sebagai guru untuk menstabilkan identitasnya. Satu, menurut Randy, perbuatan yang Randy lakukan tadi pagi itu benar atau salah. Kita sebagai guru seperti itu. Yang kedua, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahannya. Yang ketiga, tidak ada di dunia ini orang yang sempurna. Jadi untuk menstabilkan identitas dari permasalahan itu, kita bisa melakukan kalimat-kalimat atau kata-kata seperti ini. Yang kedua, kalau sudah menstabilkan identitas, kita melakukan validasi tindakan yang salah. Jadi kita mencari validasi yang salah. Yang salah itu tadi apa? Randy pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Randy punya alasan mengapa Randy sering terlambat. Kita bisa mengatakan seperti itu. Sekarang coba ceritakan pada ibu, apa alasanmu datang terlambat seperti itu. Nomor 3, menanyakan keyakinan kelas. Nah, kalau sudah kita buat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, kita bisa mengembalikan datang terlambat seperti itu. Nomor 3, menanyakan keyakinan kelas. Nah, kalau sudah kita buat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, kita bisa mengembalikannya dengan menanyakan, kita sudah membuat keyakinan kelas atau belum kemarin? Tadi Randy jawab sudah, Bu. Keyakinan kelas apa saja yang telah kita sepakati kemarin? Pasti Randy menjawab, datang tepat waktu. Seperti itu. Karena kita sudah membuat keyakinan kelas. Kalau kita belum membuat keyakinan kelas dan kesepakatan kelas, pasti anak ini tidak bisa menjawab apa ya keyakinan kelas kemarin kita belum buat. Maka dari itu sebelum kita melakukan restitusi, kita harus melakukan atau membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Dari dalam sharing ini untuk langkah-langkah restitusi, kita bisa sebagai manajer, sebagai teman, sebagai penghukum, seperti itu. Dari sini contoh-contohnya bisa dimengerti atau tidak. Next book. Nah, di sini kita intervensi 30 detik. 30 detik aja, nggak banyak-banyak. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan ini diajukan biasanya ditemukan oleh seorang pemantau atau manajer. Kita sebenarnya sebagai pemantau atau manajer. Apakah kamu berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu mengubah kegiatan perilaku saat ini menjadi sikap yang lebih baik, membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Ini semua kalimat-kalimat atau ditemukan oleh seorang pemantau atau manajer dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kelas kita menggunakan segitiga restitusi. Next. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya dari intervensi 30 detik saya akan memberi contoh tentang penyelesaian segitiga restitusi yang pernah saya pakai di kelas saya.
Ini contoh yang sudah saya pakai berupa video seperti ini. Ini mempunyai kasusnya seperti ini. Hari ini kelas 5 sudah melaksanakan pembelajaran, tetapi ada satu siswa yang datang terlambat. Bintang siswa yang sering terlambat masuk kelas. Bintang datang dengan tergesa-gesa menyebabkan Bintang tidak fokus di kelas saat menerima pelajaran karena Bintang kecapean. Sebagai guru, kita harus menyelesaikan masalah Bintang yang sering datang terlambat dengan menggunakan segitiga restitusi. Ini contoh kasus yang sudah saya buat. Cara penyelesaiannya seperti ini. Ini video saat Bintang datang terlambat untuk masuk kelas. Ini saat Bintang masuk kelas dan kegiatan belajar mengajar sudah dimulai sekitaran 15 menit yang lalu. Selamat ini saat kegiatan penyelesaian masalah yang saya lakukan dengan menggunakan masa tidak tahu segitiga restitusi. tadi Bintang terlambat masuk kelas ya Pak bisa ya iya. Kenapa Bintang terlambat masuk kelas? Kok main game malam-malam berjaga main game tadi bangun jam berapa? Nggak ada yang bangunin. Oh, tapi kesiangan. Hai Bintang. Setiap manusia pernah berbuat salah. Bu Yuni juga pernah berbuat salah. Dan Bintang pun sekarang juga berbuat salah. Kesalahan Bintang masih ingat apa? Kesalahan Bintang tadi apa? Terlambat masuk sekolah. Baik Bintang, di sini Bu Siti tidak mencari kesalahan Bintang yang terlambat sekolah. Tapi di sini Bu Siti mencari bagaimana Bintang supaya tidak terlambat sekolah. Ya, berarti kalau Bintang supaya tidak terlambat sekolah, apa yang harus dilakukan? Ya, tidak berdagang, tidak main game, tidur sore atau tidur lebih awal. Bangunnya juga seperti itu, bangunnya lebih awal. Bintang masih ingat enggak kesempatan kelas kita kemarin? Apa? Datang sekolah tepat waktu. Sedangkan masuk sekolah jam berapa Bintang? Jam 7 kita sudah masuk sekolah dengan kegiatan mulai dari senam, upacara seperti itu. Tadi berarti Bintang tidak ikut upacara ya? Tidak ikut upacara. Lain kali Bintang datangnya lebih awal. Baik Bintang mau berubah kapan ini? Mulai sekarang. Bintang mulai sekarang berubah lebih baik ya. Semoga Bintang menjadi anak yang soleh, anak yang pintar, berbakti pada orang tua dan guru. Ya sudah itu saja Bintang. Silakan keluar. Selamat. Alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih atas kesempatannya yang sudah diberikan kepada saya. Terima kasih untuk waktunya. Semoga apa yang saya berikan tadi bisa bermanfaat ke depannya tentang budaya positif, dan semoga ke depannya kita bisa melakukan hal yang lebih baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran yang telah diberikan oleh Bu Siti yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Sebetulnya kita sebagai senior itu sudah
merasakan hal tersebut, cuma diganti dengan istilah gitu ya. Dan apapun yang sudah diberikan Bu Siti tentang budaya positif ini mungkin nanti bisa menambahkan kita, memberikan pengajaran kita untuk lebih baik. Dan saya kira apa yang selalu disampaikan oleh Bu Siti sudah cukup, dan terima kasih ilmu yang sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabarnya hari ini? Mana semangatmu? Oke, di sini Bu Guru akan mengawali sebuah kesepakatan atau keyakinan yang ada di kelas kita, terutamanya ya, di mana keyakinan ini kita buat bersama-sama, kita lakukan bersama-sama. Jadi apa yang kita buat, yang kita sepakati dalam kelas ini, anak-anak juga harus melakukan. Oke. Menurut kalian, dalam kelas ini supaya kita bersaudaranya rekat, tidak ada pertengkaran, keyakinan kelas apa yang harus dipenuhi atau harus kita lakukan? Menurut kalian apa saja yang pertama? Datang tepat waktu. Kita masuknya pukul berapa? Jam 7. Berarti sebelum jam 7 anak-anak harus datang ke sekolah. Yang pertama saya tulis ya. Datang tepat waktu. Seperti ini? Nah, kalau sudah datang tepat waktu seperti ini, anak-anak, apakah kalau saya terlambat boleh tidak? Tidak. Tidak boleh ya. Kalau sudah kesepakatan dan keyakinan kelas kita buat, maka untuk datang ke sekolah harus tepat waktu sebelum kita masuk kelas. Yang kedua, selain datang tepat waktu, yang kedua tidak boleh membuli. Tidak boleh membuli. Nah, kenapa kita tidak boleh membuli? Karena itu perbuatan yang tidak baik. Yang kedua, tidak boleh membuli. Oke, saya tulis. Tidak boleh membuli. Gitu ya? Tidak boleh membuli. Kita sesama teman harus saling menghormati. Tidak boleh bertengkar. Jadi satu sama yang lain kita tuh harus saling menyayangi. Tidak boleh walaupun teman kalian ada yang berbeda fisik, berbeda apa, tidak boleh membuli. Sudah yang pertama keyakinan kita datang tepat waktu. Yang kedua tidak boleh membuli.